Shalom, selamat malam, selamat bertemu sekali lagi di dalam Bicara Sabda. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pembicara pada hari ini dengan tema pemerkasaan wanita, cabaran dan harapan. Perbincangan kita pada hari ini ialah bertujuan untuk membawa kita melihat bersama apakah cabaran yang kita hadapi sebagai wanita pada masa sekarang dan bagaimana kita sebagai wanita mampu menghadapinya. Apa harapan yang ada bagi kita sebagai wanita yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk mengatasinya? Saudara-saudari, pemerkasaan wanita yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana kita dapat diperkasakan, dikuatkan, dimampukan untuk berhadapan dengan cabaran, tantangan dalam kehidupan kita sebagai wanita, ibu, istri, pekerja, ataupun apa saja gelaran lain yang kita ada atau kita miliki. Saudara-saudari, perkataan tidak perlu anak perempuan belajar tinggi-tinggi, nanti di dapur juga akhirnya. Ya, ini adalah perkataan yang saya pikir semua kita biasa dengar dan selalu menjadi bahan gurauan ataupun alasan apabila ada isu yang dikaitkan dengan kedudukan atau situasi seorang perempuan atau wanita. Nah, perkataan ini juga dianggap benar, ya selalu dianggap benar karena dapur, rumah itu selalu dianggap sebagai bidang kerja wanita yang utama. Saudara-saudari, statistik pekerja wanita di Asia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Malaysia mempunyai kadar 52% tenaga kerja wanita, menjadikannya sebagai negara ke-9 yang tertinggi di Asia Tenggara menurut The Rakyat Pos dan juga organisasi buruh antarabangsa. Dan kerajaan Malaysia sendiri menyasarkan supaya kadar penyertaan tenaga buruh wanita akan mencapai sebanyak 60% menjelang tahun 2025. Menurut statistik juga terdapat 9,9 juta pekerja domestik berasal dari Asia dan seramai 48,7% adalah wanita. Nah, saudara-saudari, statistik ini menunjukkan bahwa wanita juga diharapkan dapat menjadi penyumbang kepada ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Namun, halangan utama yang dihadapi wanita adalah tanggung jawab domestik ataupun keluarga. Walaupun mungkin wanita di dalam bidang pendidikan tinggi mempunyai penyertaan atau kadar penyertaan yang lebih tinggi daripada lelaki. Saudara-saudari, kita sekarang berada di era informasi atau yang kita katakan sebagai teknologi digital, yang mana kita berhadapan dengan generasi Z yang lahir dari tahun 1997 hingga awal 2010, dan juga sekarang generasi Alpha yang lahir dari tahun 2010 dan ke atas. Yaitu generasi-generasi inilah yang mengenal dunia media sosial lebih daripada kita sebagai orang tua mereka. Jadi dunia baru ini memberikan tantangan atau cabaran baru bagi wanita, baik dalam keluarga, dalam diri kita sebagai pribadi apabila kita bekerja, atau juga di dalam kita bermasyarakat dan kita bergereja. Dalam keluarga tentunya bagaimana kita mengejar seiring dengan pengetahuan dan keperluan ilmu pengetahuan teknologi tersebut. Bagaimana kita melengkapi diri kita untuk memiliki taraf pendidikan yang dapat membina atau membimbing anak-anak kita sesuai di dalam dengan era informasi ini. Apakah kita dapat berperan dengan lebih baik untuk mendidik? Masalah di dalam keluarga yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi tanpa kawalan, ya saya pikir ini adalah merupakan cabaran bagi kita sebagai keluarga. Ini akan memberi kesan kepada perkembangan anak-anak. Anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dan keluarga yang berpecah atau retak disebabkan oleh kecurangan atau perselingkuhan akibat dari keegoan kaum lelaki mungkin, atau juga oleh tuntutan tugas wanita yang perlu bekerja untuk mencari nafkah bersama
ataupun juga disebabkan oleh pengaruh media sosial atau kesempurnaan yang kita wanita ingin cari di dalam diri kita, di dalam keluarga, dan juga di dalam career kita. Atau masalah-masalah sosial yang semakin parah, membuatkan kita risau dengan keberadaan anak-anak atau bagaimana anak-anak kita akan membesar. Ya, apabila anak kita ke sekolah, persekitaran mereka yang kita tahu begitu mudah untuk mengalami hal-hal yang tidak diingini oleh kita sebagai orang tua. Apakah persekitaran mereka selamat? Apakah mereka menerima nilai-nilai rohani seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan, yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka? Saudara-saudari, bagaimana kita sebagai wanita menangani beban ganda yang kita pikul atau yang dipertanggungjawabkan kepada kita? Apakah kekuatan kita untuk menghadapi cabaran dunia masa kini? Saudara-saudari, hal pertama dan terutama, apakah kekuatan yang perlu kita miliki untuk mampu bersaing dengan cabaran-cabaran ini ialah iman kita terhadap Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 10 dan yang ke-30 mengatakan, istri atau wanita yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri atau wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Iman itu adalah mempercayakan diri secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus dengan keyakinan bahwa yang diimani itu adalah benar. Iman berarti juga kembali kepada Khalik-Nya atau pencipta atau mempercayakan dirinya untuk didominasi oleh Allah. Dengan kata lain, iman merupakan perwujudan ekspresi jiwa, hati, akal budi dengan segenap hati kepada Allah dan meresponinya secara aktif. Apabila wanita kehilangan kehadiran Allah oleh karena dikuasai oleh teknologi atau oleh persekitaran, tuntutan persekitaran, hal ini akan merupakan tantangan yang serius. Ya, iman bagi seorang wanita merupakan suatu ikatan hati antara Allah dengan dirinya. Tanpa iman yang benar, wanita akan jatuh ke dalam kekosongan rohani dan kemungkinan mudah akan jatuh atau berbuat dosa. Ada banyak produk-produk teknologi dalam era informasi yang merupakan produk high-tech, ya, high technology, di mana untuk kita menghadapi, kita sebagai wanita memerlukan iman yang benar atau memerlukan high touch. Wanita pada abad ke-21 ini, kita yang berada di abad ini ditantang untuk tetap beriman dengan tegas. Kecakapan, dikatakan sesuai firman Tuhan tadi, kemolekan dan kualitas pendidikan yang baik akan sia-sia kalau tidak diimbangi dengan iman yang benar kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti respect dan memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin bagi sebahagian orang melakukan yang kita katakan korupsi, perzinahan, serong atau perselingkuhan, memanipulasi data, dan lain-lain, mungkin akan dianggap hal-hal yang lazim di dalam keadaan dunia masa kini. Tetapi bagi wanita yang beriman kepada Yesus, hal ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa mungkin dianggap atau akan dianggap semakin sepele ataupun dianggap lumrah. Semua orang buat. Wanita Kristen di tengah-tengah situasi yang rosak akan ditantang, akan dicabar. Apakah kita masih boleh tegas dan tegar terhadap godaan? Masihkah wanita Kristen menyinari masyarakat dengan kasih Kristus? Semoga kita wanita di abad ini adalah wanita yang terampil, yang berkereta baik, menguasai teknologi dan takut akan Tuhan sesuai firman Tuhan tadi. Wanita yang mengerti panggilannya sebagai bagian dari imamat yang rajani sesuai dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
menjadikan panggilannya sebagai dasar dari peranannya dalam berjemaat, ya, peranan kita sebagai wanita. Karunia-karunia rohani yang Allah anugerahkan memampukan kita sebagai wanita di bawah otoritas Allah untuk ikut mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang sesuai dengan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Pembentukan karakter wanita Kristen itu dimulai ketika benih-benih iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yang akan tumbuh dan melahirkan kehidupan yang takut akan Tuhan, yang akan menjadi dasar dari karakter Kristiani yang dimiliki oleh wanita Kristen. Iman yang tumbuh menghasilkan buah-buah roh. Sesuai Galatia 5:22 hingga 23, kita boleh baca dan ataupun kita tahu apakah ayat ini. Dan hidup yang takut akan Tuhan menghasilkan karakter Kristiani dewasa, sehingga memampukan seorang wanita Kristen untuk melakukan peranannya sesuai kehendak Allah. Peran ganda. Seorang wanita sebaiknya mendorong kita untuk melakukan peranan di rumah tangga maupun di luar rumah dengan lebih baik. Kerajinan kita dan pembahagiaan kita dalam melaksanakan tugas adalah menjadi kunci di mana prioritas dan keseimbangan diperlukan agar dapat kita melakukan peran ganda kita sebagai seorang wanita dengan baik. Hal kedua yang akan menguatkan kita, yang akan memperkasakan kita adalah mengetahui hal-hal apakah yang dapat kita kawal. Menerima diri dengan kekuatan yang kita miliki akan memampukan kita memberi diri melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Penerimaan akan diri sendiri, yang mana kita sudah tahu bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Walaupun mungkin kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah membuat keputusan-keputusan yang salah pada masa yang lalu. Tetapi Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah adalah setia dan adil. Dan ini sudah memberikan kepada kita bahwa kehidupan kita itu diterima oleh Allah. Allah menerima kita apabila kita mengaku dosa kita. Maka kita harus menerima diri kita karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita melihat diri kita itu, kita dapat mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan dan tahu di mana letak diri kita di hadapan Tuhan. Ini adalah merupakan kekuatan kita. Hubungan kita yang baik dengan keluarga dan juga masyarakat dapat menjadi dorongan bagi seorang wanita, bagi kita sebagai wanita, untuk melakukan peranan kita dengan lebih maksimal. Ya, sikap rela berkorban, kerendahan hati, dan hati yang melayani akan menjadi ciri daripada seorang wanita untuk melakukan peranan kita sehingga dapat menjadi berkat bagi keluarga dan saudara seiman dan kesaksian hidup bagi masyarakat sekitar. Saya mau memetik dari kata seorang pakar psikolog yaitu Dr. Bawi pun di dalam perkongsiannya pada beberapa waktu yang lalu. Beliau menjelaskan bagaimana kita boleh melakukan terapi dengan kegiatan kita, ya. Hal yang pertama itu adalah apabila saat kita bersama dengan Tuhan, pada saat kita bercakap dengan Tuhan secara terbuka di dalam saat teduh kita, dalam percakapan kita, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita berdoa, pada saat kita menangis di dalam doa kita, itu adalah merupakan saat di mana kita melakukan ventilation, ya, kita menyuarakan isi hati kita, kita menyatakan isi hati kita, dan itu adalah merupakan terapi bagi diri kita untuk kita sadar bahwa ketergantungan kita itu hanyalah kepada Tuhan, dan penyerahan kita kepada Tuhan di dalam pujian, di dalam doa, di dalam penyembahan, dalam masa kita bercakap kepada Tuhan itu adalah terapi kita, ventilation kita untuk kita dapat mengeluarkan segala beban yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, itulah saatnya kita
menerima diri kita, kita mengawal apa yang boleh kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua adalah apabila kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita, apabila kita membina hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang menerima siapakah diri kita dengan apabila kita hadir membina hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, itu adalah merupakan satu terapi sosial. Penerimaan orang di sekitar kita merupakan terapi sosial bagi kita. Dan apabila kita melibatkan diri dengan kegiatan-kegiatan bersama dengan community ataupun di dalam masyarakat, itu akan memberikan satu kepuasan di dalam diri kita karena kita telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Itu adalah merupakan terapi dengan keberadaan kita, memberi sesuai dengan kemampuan, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudari, dengan kekuatan dalaman ini, ya apakah peluang-peluang yang ada untuk kita salurkan potensi-potensi kita? Tuhan memberi setiap orang anugerah talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan, menurut kemampuan kita. Wanita diperlukan untuk sama-sama kita membangun keluarga dan community kita. Kita yang telah diperkuat oleh firman Tuhan, kita telah mengenal kekuatan kita dan kemampuan kita untuk membantu community kita yang memerlukan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa negara kita negara kita sendiri mempunyai dasar wanita, terutama pada tahun 2025 hingga 2030 ini mengharapkan agar ada peningkatan penglibatan wanita dalam ekonomi sebanyak 60% dan dalam kepimpinan sebanyak 30%. Ya, sebelum ini pun ada begitu banyak usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam pembangunan negara. Namun memang kita tahu bahwa sangat lambat pencapaiannya. Mengapa? Karena saya percaya ada begitu banyak wanita yang belum melibatkan diri, yang belum memberikan sepenuh potensi-potensi karunia-karunia yang ada dalam diri kita untuk disumbangkan di dalam community kita. Salah seorang pemimpin di Malaysia pernah mengatakan bahwa wanita memainkan peranan unik sebagai pengasuh dalam community. Dan apabila diberi kuasa, wanita tampil positif yang memberi manfaat kepada keluarga dan meningkatkan kehidupan. Pemerkasaan ini berpotensi untuk mengeluarkan masyarakat daripada kemiskinan dan meningkatkan kualiti hidup. Ya, apabila kita bercakap tentang kepimpinan, ia bukan hanya mengenai kepimpinan politik, ia juga mengenai ekonomi dan mana-mana bidang yang lain. Ini adalah merupakan salah satu kata daripada pemimpin wanita di negara kita. Jadi, saudara-saudari, bagaimana kita melihat perkembangan kita sebagai wanita secara pribadi, panggilan Tuhan kepada kita secara pribadi, tanggung jawab kita terhadap anugerah yang Tuhan berikan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih luas di dalam community kita sendiri. Apa peluang yang dapat kita raih di depan mata kita untuk menyumbang ke arah kesejahteraan kita bersama? Menjadi pribadi yang memperkasa golongan yang memerlukan, golongan yang terpinggir, yang tidak beruntung, yang tidak mengalami keadilan. Kita menjadi suara dan mulut bagi mereka. Saya mengharapkan perkongsian ini akan memberi pemahaman mengapa kita sebagai wanita yang telah diperkasakan perlu memainkan peranan dalam keluarga, di dalam community, dan juga gereja. Salurkan potensi kamu untuk memberkati orang lain. Saya mau menutup perkongsian pada malam hari ini dengan ayat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam Ulangan pasal yang Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11 dan ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang, bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi di sini kita melihat bagaimana kekuatan yang kita miliki di dalam Tuhan itu
memampukan kita seperti Raja Wali, burung Raja Wali. Kekuatan seperti burung Raja Wali akan memampukan kita untuk kita melaksanakan segala pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk kita melayani Dia. Ya, Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita karunia, maka kita memiliki ini untuk kita dapat lakukan pelayanan. Dan hal itu kita boleh lakukan karena Tuhan telah menjanjikan kekuatan. Tuhan telah menjanjikan penyertaan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan. Orang yang takut akan Tuhan, seperti dalam ayat yang pertama tadi itu kita sudah dengar, orang yang menantikan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan yang luar biasa daripada Dia. Maka marilah kita terus-menerus mencari di mana kita boleh menyalurkan potensi karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk kita guna pakai memberkati orang lain. Mari kita berdoa sebagai menutup perkongsian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan setiap pribadi kami. Kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Semua mempunyai rencana dan rancangan Tuhan yang tertentu. Pengalaman kepahitan yang telah kami alami pada masa-masa yang lalu, pergumulan-pergumulan yang telah kami lalui pada masa yang lalu adalah peristiwa-peristiwa yang menolong kami untuk semakin matang secara rohani di dalam Engkau, supaya kami mengalami pengalaman-pengalaman ini untuk kami dapat guna pakai pada masa sekarang untuk kami melayani mereka yang memerlukan. Ya Tuhan, ada begitu banyak cabaran dan tantangan yang kami alami sebagai wanita di era ini, di dalam masa ini, di dalam masa yang penuh dengan cabaran. Bagaimana kami boleh menjadi sama atau dapat bersaing dengan generasi-generasi muda. Bagaimana untuk kami dapat menyalurkan kasih Tuhan menjadi terang, garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang kami ada pada masa ini. Tolonglah kami Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengangkat kami, maka kami yakin Engkau akan memampukan kami. Pakailah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Tolonglah kami untuk dapat menyalurkan kasih-Mu kepada mereka yang memerlukan, mempunyai mata dan hati yang peka kepada keperluan-keperluan orang-orang yang memerlukan. Begitu banyak berkat yang kami telah terima, yang kami alami dalam hidup kami, maka kami mau menyalurkan itu bagi mereka yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang mengalami tantangan dan cabaran di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini doa kami, kuatkan kami di dalam kehidupan kami, di dalam iman kami setiap hari untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.